like a Hellcat. Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Karmani. Saya dari kelompok 3 pemrograman web mobile kelas C. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam website yang telah kami rancang. Langsung saja kita buka. Buka halaman websitenya. Localhost inventaris. Website kami berisi tentang inventaris di Stikom Indo Kupang. Di sini tampilan awalnya seperti ini. Kami menggunakan nav header untuk menambah telepon, email, dan nama inventaris Stikom Indo. Lalu kami memakai navlink untuk home inventaris Indo Kupang. Lalu kami juga membuat link untuk home dan login. Di sini kami menggunakan overlay atau gambar yang keluar muncul ini. Di sini kami untuk footernya kami tambahkan kejelasan, atau mau dibilang kami membuat seperti template yang sudah disediakan di internet. Pada dasarnya kami juga menggunakan template, atau website ini kami ambil template lalu kami modif seperti itu. Di sini kita akan login adminnya. Login admin kami menggunakan ekstensi email dan password yang sudah dimasukkan di database. Lalu kami memakai checkbox dan login. Sini akan muncul login berhasil. Tampilannya akan sama, tapi yang muncul adalah admin, pemasok, pengelola, exit atau logout, orderan, mutasi, ruangan, barang, komponen, monitoring. Di sini untuk fitur orderan kami memakai icon seperti auto ini, lalu mutasi seperti orang mengangkat barang untuk memindahkan, ruangan kami gunakan fitur gudang, lalu barang kami gunakan fitur ini, komponen juga kami gunakan fitur ini, dan monitoring kami gunakan fitur 24 jam melingkar. Di sini kami tambahkan foto untuk komputer, AC, proyektor, laptop. Di sini kami juga tambahkan foto di bawahnya, dan juga masih menyimpan footernya yang sama. Untuk admin di sini kami menggunakan modal MD, model large LG. Lalu kami buat data adminnya. Di sini kami ambil datanya dari database, di mana ada ID admin, nama, alamat, telepon, email, dan password. Tapi passwordnya kami hilangkan. Terus di sini ada nav link berbentuk drop down, yaitu ubah dan hapus. Kalau diklik ubah akan muncul modal baru, ubah data admin, dia langsung muncul data-datanya. Dan jika ingin mengganti, misalnya mengganti Keva Elon menjadi Keva saja, lalu kita klik ubah,
dia akan beraksi langsung ke halaman indeks atau halaman depan awalnya. Seperti ini. Kita lihat sudah berubah menjadi Canva. Di sini kami juga tambahkan data. Tambahkan data misalnya nama, alamat, telepon, email, password. Lalu tambahkan data. Selanjutnya ada pemasok. Pemasok juga sama. Kami ambil datanya dari database dan kami buat seperti di data admin sebelumnya. Di sini sebenarnya ada password juga, tapi passwordnya kami hilangkan. Nah, misalnya ubah, makanya passwordnya akan muncul. Datanya juga akan muncul sama. Lalu button untuk tambah data akan membuat modal baru untuk tambah data pemasok dengan kolom untuk mengisi nama, alamat, telepon, email, dan password, lalu menambah data. Lalu ada pengelola. Pengelola di sini kami ambil dari database juga. Misalnya ID pengelola 1, namanya Aldi, emailnya Aldi Taulin dengan nomor telepon ini. Lalu sama kami juga masih memakai model yang sama, itu ubah data dan hapus. Misalnya ubah data alditaulin@gmail.com, telepon sekian-sekian, lalu ubah. Atau mau tambah data baru, misalnya nama siapa, namanya Revan, lalu telepon ini, emailnya pakai kita manual saja, revan@gmail.com, lalu tambah data. Setelah ditambah, dia akan muncul ID yang kedua dengan nama Revan, emailnya revan@gmail.com, teleponnya sekian. Jika ingin menghapus, bisa saja langsung hapus. Kita lihat pengelolanya tinggal 1. Sama seperti di sini, di orderan juga sama. Kami masih membuatnya seperti yang di data admin, pemasok, pengelola. Masih sama, ubah, hapus. Lalu ada kata cari untuk mencari, misalnya masukkan huruf sembarang, maka dia akan hilang, tidak ditemukan datanya. Tapi kalau misalnya cari di, masih muncul karena umum, di ada 2. Misalnya cari 04, misalnya 04, masih muncul. Dia muncul seperti ini. Lalu ada tambah data. Tambah data di sini tanggal ordernya kami gunakan tipe date untuk menampilkan tanggal. Misalnya tanggalnya berapa, tinggal pilih bulannya di sini. Bulan apa? Bulan Januari. Lalu bulan Januari tahun 2000 berapa misalnya, atau tahun 19 berapa. Lalu tinggal misalnya mau insert tambah data order, kita order tanggal contoh saja, kita order tanggal 5 kemarin, tanggal 5 bulan 5 2020, dengan status beli. Di sini statusnya ada beli pinjam, itu status beli dengan keterangan misalnya beli sudah diterima atau ditolak, diterima. Lalu ID adminnya siapa? ID adminnya Aldi atau Opi. ID adminnya
copy. Lalu ID pemasoknya siapa? Pemasoknya Sekundina, karena tadi data pemasoknya masih satu. Jika data pemasoknya sudah banyak, dia akan muncul ID pemasoknya juga banyak, seperti itu. Lalu ada sudah, lalu kita tambah data. Kita cek di orderan, sudah muncul. Jika ingin hapus, tinggal klik hapus saja. Setelah data order, ada data mutasi. Data mutasi itu ambil dari database juga dengan model yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini ada ID mutasi, tanggalnya berapa, statusnya apa, dipindahkan. Misalnya ubah, kita tes diubah saja. Statusnya apa, dipindahkan atau tidak dipindahkan. ID ruangannya Agung Jeffrey Reva. ID ruangan ini diambil berdasarkan nama dari pengurus ruangan atau UPT Lab. Nanti kita lihat. Lalu ruangan, ID ruangannya ada nama dan unit pengelola. Di sini nama saya gunakan nama orang. Jika ruangannya ada misalnya nama B3002 atau B3003 seperti itu, nanti akan muncul namanya. Lalu unit pengelolanya apa, UPT lantai 1, UPT lantai 2, UPT lantai 3, atau UPT lantai 4. Itu unit pengelolanya. Masih sama fungsi ubah dan hapusnya. Lalu ada barang. Di sini ID barangnya, nomor inventarisnya kita isi manual. Misalnya nomor inventarisnya 111 atau 003. Jumlah barangnya berapa? Jumlah barangnya manual juga. Lalu ID komponennya diambil dari data komponen. Misalnya data komponennya di sini ID komponen dengan nama laptop, ID komponen nama laptop, merek Toshiba, tipenya LTP05 dengan harga 7 juta, spesifikasi bagus. Sebenarnya spesifikasi ini kita isi ROM, RAM, atau apa segala macamnya yang berkaitan dengan laptop. Kita kembali ke ruangan. Di sini bukan ruangan, kita kembali ke barang. ID komponennya kan diambil dari nama. Saya sudah mengambil data dari tabel lain seperti itu yang sudah diajarkan di pertemuan 8 kalau tidak salah. Mengambil data dari tabel yang lain. Lalu ID order saya ambil dari tanggal order. Misalnya ini orderan, tanggal ordernya seperti ini. Tanggal order saya ambil dari tanggal order. Saya ambil dari tabel lain, khususnya tanggal order, di ordernya. Misalnya ubah laptop jumlah sekian. Lalu ada ID komponen. Komponen juga sama seperti yang sebelumnya. Ada satu, nama laptop Toshiba, merek, tipe, harga, spesifikasi bagus. Jika mau tambah data, tinggal isi saja datanya, lalu klik button atau tombol tambah data ini, atau
ingin mengubah bisa, spesifikasinya di sini. Nanti teman-teman bisa mengisi RAM, ROM, atau spesifikasi laptop lah, atau misalnya spesifikasi AC, atau spesifikasi apanya, tipenya, harganya sekian, lalu ubah. Lalu kita ke monitoring. Di sini ID pemeliharaan, tanggalnya sekian. Monitoring itu diambil dari database dengan tabel pemeliharaan. Tanggalnya sekian, kondisinya seperti apa, baik atau rusak, lalu statusnya ada atau hilang, ID adminnya siapa, ID adminnya Aldi atau Opi, karena sudah saya ambil data dari tabel yang lain dan gantikan dengan nama seperti itu. Lalu ID barangnya untuk ID barang saya ambil berdasarkan nomor inventaris 0311. Di sini ID barangnya 0311. Sini ada tambah data, misalnya tanggal berapa, kondisinya apa, baik rusak, statusnya ada hilang, lalu ID adminnya siapa, lalu ID barangnya seperti itu. Kita refresh. Langsung sampai monitoring seperti itu. Sama ada tombol ubah dan ada tombol untuk hapus, link untuk hapusnya juga. Ini seperti button tapi dia berbentuk link di dalam scriptnya. Lalu ada laporan, berbagai jenis laporan. Laporan di sini selengkapnya. Saya membuat laporan, cetak laporan admin, cetak laporan order. Ini cetak laporan admin, di sini saya ambil laporan keseluruhan admin. Lalu cetak laporan berdasarkan email admin. Cetak laporan admin di sini jika saya membuka laporan admin, dia masih proses. Dia akan membuka file PDF laporan keseluruhan admin seperti ini. Laporan keseluruhan admin, cetak laporan admin, cetak mulai event. Lalu ada cetak laporan berdasarkan email admin. Misalnya emailnya siapa, emailnya yohaneskarman@gmail.com, kita cetak. Maka dia akan muncul seperti ini. ID adminnya 1, namanya ini, alamat, email ini. Passwordnya tidak saya tunjukkan, atau saya hapus saja passwordnya sehingga tidak dimunculkan di sini. Lalu ada cetak laporan berdasarkan email dan alamat. Emailnya siapa, yohaneskarman@gmail.com, alamatnya Keva Eluan, tapi tadi sudah kita ubah datanya menjadi Keva. Lalu kita cetak. Akan muncul seperti ini. Coba kita tes memasukkan data tapi salah, misalnya Keva Eluan lah, kita cetak lalu tidak sesuai. Masih terbaca ya.
ada cetak laporan pemasok. Cetak laporan pemasok juga sama, masih cetak keseluruhan dari data pemasok beserta passwordnya. Kalau tidak dibutuhkan password ya hapus saja passwordnya. Lalu cetak laporan berdasarkan nama pemasok. Namanya siapa? Mendina ya. Cetak. Seperti ini. Lalu ada cetak laporan berdasarkan nama dan alamat pemasok, cetak laporan pengelola. Di sini juga sudah muncul semuanya. Cetak laporan pengelola, setelah itu cetak laporan berdasarkan email pengelola. Misalnya emailnya siapa, email kita cetak. Sini akan muncul catatan data tidak ditemukan, seperti itu. Jadi teman-teman, kalau cetak berdasarkan email pengelola, kita harus tahu email pengelola tersebut. Untuk cetak laporan berdasarkan email dan nama pengelola, misalnya cetak laporan berdasarkan tanggal order, cetak laporan berdasarkan tanggal dan status order. Cetak laporan berdasarkan tanggal order. Tanggal ordernya tanggal berapa, misalnya tanggal 5 kemarin tercetak. Maka dia akan muncul. Di sini ID adminnya masih satu dan pemasoknya masih satu. Nanti saya akan memanggil data dari tabel yang lain ke sini untuk mengganti adminnya menjadi nama dan pemasoknya menjadi nama juga. Di sini ada cetak laporan mutasi berdasarkan tanggal mutasi. Di sini semuanya jadi. Cetak laporan barang, laporan berdasarkan nomor inventaris barang. Di sini kita tes ini. Nomor inventarisnya misalnya 111. Kita cetak. Catatan tidak ditemukan. Selengkapnya cetak laporan berdasarkan cetak laporan mutasi. Mutasi sudah, berdasarkan tanggal dan status mutasi, cetak laporan ruangan. Kita tes laporan ruangan. Di sini nama Agung Jeffrey, jadi pengelola. Jadi pengelolanya masih 0, kosong, karena saya sementara mencoba bagaimana memanggil dari tabel yang lain ke data dari tabel lain ke kalian basic. Lalu yang berikut ada selengkapnya cetak laporan berdasarkan ID pemeliharaan dan status. Masukkan tanggal dan status. Cetak laporan berdasarkan tanggal dan status. Sebenarnya statusnya ada, tanggalnya berapa, tanggal 5 lah, tercetak.
Nanti saya ganti ini. Data tidak ditemukan karena kita tidak melihat belum melihat tanggalnya. Misalnya tanggal berapa yang kita butuhkan untuk cetak. Tanggal 5 bulan 1, tanggal 5 bulan 4. Kita kembali ke sini. Selengkapnya di sini ya. Cetak laporan berdasarkan tanggal dan status, bukan ID. Tanggal. Tanggalnya tanggal 5 bulan 4. Bulan 4 tanggal 5. Lalu barangnya ada, kita cetak. Data tidak ditemukan. Refresh. Masih sama, berarti ada kesalahan di scriptnya. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang website sederhana inventaris yang saya terima dari ketua kelompok dan kerjakan lanjutannya. Nanti kekurangan dan kesalahan yang ada dalam web ini akan saya perbaiki dan akan saya sempurnakan sebagaimana bisanya saya dan sebagaimana pahamnya saya tentang membuat website mobile. Di sini masih begitu banyak kekurangan yang saya miliki dan masih begitu banyak yang kekeliruan dan kebingungan dari saya. Mungkin saya akan perbaiki lagi dan berusaha belajar terus menerus sehingga bagaimana saya bisa membuat atau mengembangkan website mobile dan berkreasi untuk generasi seterusnya. Untuk teman-teman sekalian yang ingin belajar, teman-teman bisa datang dan daftarkan diri di Stikom Uyalindo Kupang. Di situ kampusnya sangat bagus, mutunya juga bagus. Tentunya kelengkapan dari kampus itu atau alat-alat yang ada di dalam dan juga dosen-dosennya sangat baik semua dan bisa membantu kita menambah wawasan serta membuka atau membuat jalur pikir kita yang lebih baik. Mungkin sekian dari penjelasan website saya. Di sini ada tombol exit untuk kembali ke halaman depan indeks seperti ini. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila penjelasan ini kurang berkenan di hati teman-teman. Sekali lagi mohon maaf.